برحمته صلى الله عليه وسلم ثم إلى خدرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصلين والمسلمين وجميع الملائكة والمقربين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا ومشايخنا مشايخنا خصوصا خاصنا الرحمن الفاتح الشيخ الخالد الشيخ عبد الله بن أبي خالد وإلى أصوله وفروعه وسائره إلى رحم جميع أصحاب المسجد الاستفتاء المستمرين ومخالفه وأصوله وفروعه وسائره أن الله يتغشاكم بالرحمة والمغفرة وأن يؤتي وأن يختم لنا ولكم في خير ورزق وعافية وإلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bapak dan Ibu jemaah Masjid Al-Istiqlal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam yang baik ini, yang berbahagia ini, monggo kita sama-sama dan saling syukur dengan subhanahu Allah Subhanahu wa taala atas rahmah hidayah dan inayahnya kepada kita bersama. Malam hari ini Allah beri kesehatan kepada kita, kemampuan dan juga kesempatan ini sehingga kita bisa hadir di majelis ini tiada kurang suatu apapun. Mudah-mudahan sebab kehadiran kita di majelis ini Allah beri kemudahan segala urusan kita, baik itu urusan ukhrawi maupun duniawi. Allah beri solusi problem-problem yang kita hadapi bersama, sebaik-baiknya personal individu, personal sosial, keluarga, nasional ataupun bahkan internasional. Anak kita mudah-mudahan jadi Allah menjadi anak yang saleh dan salehah, anak yang patuh kepada Allah dan juga patuh kepada orang tua, anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, dan kita setuju ketika suara masuk dalam Allah Subhanahu wa taala diparingi husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan serta curah kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa'lam dan ketahuilah annal iddikhara wa tadawiyah, sesungguhnya menyimpan harta, nyimpen, nyerengi, wa tadawiyah dan berobat minal amrodi dari penyakit, ikulah yakdahani, keduanya tidak akan merusakkan, tidak akan mengacaukan fi asli tawakkul man ya'lamu, dalam pokoknya fondasinya orang yang tawakal, yang dia itu tahu annal mughni, bahwa yang mencukupi, wan nafi, yang memberi manfaat, waddo, dan bisa membuat orang itu celaka, wallahu wahdahu, itu hanya Allah semata. Jadi ya boleh nyimpen duit itu boleh, tapi harus yakin bahwa yang menjadikan kaya itu bukan waktu ya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dapat enggak asal berobat asal, tapi buat nek sing yakin dadi berobat obat itu sing dadekno waras itu kudu kabeh disadar semuanya Allah Subhanahu wa taala. Itu tawakal. Kalau ya tawakal ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau orang tawakal akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya kan hadis
walau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr tabtu khimasan wa taruhu. Kalau Anda itu betul-betul tawakal dengan benar-benar la razaqakum, maka Allah akan beri rezeki kepada Anda kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah beri rezeki pada burung. Tabtu khimasan wa taruhu. Kita berangkat dari sarang itu lapar, kalau keluar masuk sorenya mesti sudah perutnya sudah kenyang, tapi ya bisa boleh honor ini tawakal. Jadi tawakal itu bukan terus tengok-tengok, enggak ya, berusaha karena tidak di dunia ya, mungkin karena di dunia itu juga membutuhkan sesuatu ya, cari untuk mengumpul coba di dunia, tapi kita harus yakin bahasanya yang mencukupi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya ini kita sarana saja. Waqad ittakhar Rasul sallallahu alaihi wasallam li iyalihi. Di Rasulullah juga nyimpen harta untuk keluarganya. Bahkan dia untuk keluarganya, nyimpen untuk sedekah, untuk nyimpen Nabi itu ya. Kan nonton hadisnya, nonton satu kitab, Nabi itu ketika meninggal dunia itu masih punya tanggungan. Nabi masih punya tanggungan. Padahal kajian Nabi itu ketika fimarati mauti pihak pun wasiat dengan Fatimah, pesan dengan Fatimah kon dan Ali ini Aisyah, pesan dengan Aisyah kon memberikan uang kepada Sayyidina Ali, uang simpenane kanjeng karena kata Nabi fimarati mauti ternyata ada tabungannya sekitar 10 dinar. Itu yang pun utus Sayyidina Ali sing kau bersikon diutus niku Aisyah. Nah, Aisyah mungkin ya jadi mau itu kan mati orangnya ya apa, maka tidak disampaikan akhirnya ditegur oleh Sayyidina Ali berikutnya. Terus disampaikan kepada Sayyidina Ali. Itu luar biasa. Kata ketika Nabi itu wafat tidak meninggalkan apa? Tidak meninggalkan apa? Tapi untuk iyalnya keluarga Nabi itu yang menyimpan untuk keluarga apa, untuk keluarga ini libayan jelas. Jadi Nabi itu menyimpan itu untuk menunjukkan bahwa menyimpan itu boleh itu boleh, ikhtiar itu boleh demi anak-anaknya kita itu boleh. Bahkan Allah ayat ketika itu jangan meninggalkan anak-anak kita dan keadaan itu diafan khofu, itu lemah yang dikhawatirkan, jadi lemah tidak punya apa-apa. Jangan, kalau bisa ya carikan duit kalau kita bisa, atau untuk bekal mereka. Wa amma huwa sallallahu alaihi wasallam, ataupun diri Nabi sendiri, fama kana yadakhilan fi syai'an, Nabi tidak menyimpan untuk dirinya sendiri, sama sekali tidak. Untuk dirinya sendiri bahkan nyimpan itu untuk keluarga. Ya baik pun yang baik syai'an ila qadir itu mari besok. Jadi apa yang dimakan besok itu tidak tahu kan, tidak berani untuk besok, untuk ben obat terus itu. Itu kadang-kadang manusia sahuran orangnya begawi saya duit itu segini, ada yang sampai tahunan gajinya tidak, yang dimakan besok ya kerjanya besok. Masya Allah. Agak kuat kita dari Nabi, tapi minimal beliau jadi uswatun hasanah, itu uswat kita. Warubbama ittakharalahu ghairuhu fanahahu inda syu'uri bihi. Mungkin aja lah ada orang lain yang menyimpan untuk kanjeng Nabi, kemudian Nabi larang. Jadi ada orang lain yang menyimpan duit untuk kanjeng Nabi larang, nggak boleh. Inda syu'uri bihi, kalau Nabi larang, jadi nggak ada.
Jadi Nabi sendiri tidak pernah mempersiapkan untuk ini. Karena betul-betul tawakal kepada Gusti Allah. Tapi ya itu tawakal itu juga ada. Nek kerja dengan Nabi ya beliau kan ini kadang-kadang jihad. Ya mungkin kalau beliau jadi dai itu orang yang menyiarkan agama, saya kira juga banyak beriadia kepada beliau. Ini waqat suila alaihi salatu wassalam anisabina alfan aladina dikunal jannah bilulisan min umani. Nabi pernah ditanya tentang ini alaihi salam, tentang 70.000 orang. Mereka itu dari yang masuk surga tanpa hisab, min umati, dari umatnya Kanjeng Nabi. Jadi umatnya Kanjeng Nabi dulu di situ ada 70.000 yang mlebu, yaitu sini sekarang surga tanpa hisab. Sedikit sekali. Kita di sekolah ada berapa orang? Qala humul ladina la yastarikuna wa la yaktubuna wa la yatatayyarun. Jadi sinten ditanya 70 orang yang dimasuk surga tanpa hisab dari umat Muhammad. Kanjeng Nabi jawab, qala Nabi hum aladina, mereka adalah orang-orang yang la yas ruqyah rokoyaku yarpuna. Ini maksudnya tidak melakukan ruqyah, walayak ta'una, dan tidak beruban, walayak atayyaru, dan tidak meramalkan, ala rabbi wa ala rabbihi yatawakkal, tapi dia tawakal kepada Allah. Kita nggih kita nek ora kuat macam-macam wis loro nyerah nang Gusti Allah, sing penyakit ya Gusti Allah, sing gawe waras ya Gusti Allah, tawakal Gusti Allah. Tapi lah kita sing berbuat itu termasuk boleh menurut saya. Karena apa? Karena kita diperintahkan. Hadis Nabi ini tentang dawaw ya ibadallah, berubahlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Fa inna Allah lam yad'an illa wada'a lahu dawa'an. Karena Allah tidak membuat obat penyakit kecuali ada obatnya. Jadi setiap penyakit bisa ada obatnya. Jadi berobat tidak apa-apa. Penyakit yang tidak ada obatnya itu dua, penyakit pikun dan penyakit mati. Kalau itu ada al-haram dan betul-betul penyakit obat itu semuanya itu ada obatnya. Makanya itu hadisnya ila asabat dawa bari'a bi'iznillah. Jadi ketika obat itu sudah mengenaikan pada penyakit, maka orang itu akan sembuh, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kadang sembuh, kadang tenang jadi ini ya. Jadi iso marane kabeh dokter kene sing mati. Dokter ahli iso obat iki, dokter itu ya loro untuk jantung, mati ini penyakit jantung, itu menunjukkan semuanya itu telah mati. Dari kita dari kelamaan ini tidak bisa, karena semuanya Gusti bila ya tidak. Ini tawakal ini tidak berubah, diwangan, pulangan, berdaman. Diserahkan Gusti Allah. Mengada katanya penyakit yang diobatnya itu menyerah diri kepada Allah itu bisa mudah mati sembuh itu walayat tubuna ini dan tidak berubah ini walayat tatayyaruna tatayyur tadi kedukun-dukun itu obat ini dan tapi wala rabbim ya tawakal pada hari ini wal mutawakkil, bagi orang yang tawakal as-shadiq yang betul-betul tawakal. Ini yang salasu alamatin, ada alamatnya, ada indikatornya, ciri-cirinya ada 3. Kalau yang bukan orang-orang yang benar-benar dia tawakal,
al-tawakal ya tawakal asal tawakal sih teman-teman. Coba yang pertama apa? Al-awwal alla yarjua wa la yakhafa illallah. Dia tidak mengharapkan sesuatu dan tidak takut pada sesuatu kecuali kepada Gusti Allah. Ini pertama. Di sisi pertama dia tidak tidak mengharapkan dan tidak takut kecuali kepada Allah. Jadi kalau mengharap hanya kepada Allah, yang takut hanya kepada Allah. Iwa alamat dari indikator yang alamat yang apa itu ayas da'abil haq indaman yurja wa yukhsha adatan minal makhlukin kal umara wassalam. Indikatornya pertama, dia itu tidak takut. Ayas da'a, dia bisa ngomong dengan tegas. Ngomong dengan tegasnya ini itu namanya yasda. Ini bil haqi dengan benar. Indaman yurja pada orang diharapkan atau ditakuti adatan biasanya minal makhlukin pada makhluk. Biasanya orang itu diharapkan ini sama kok berani tentang kan susah. Nah, dia itu tetap aja berani. Jadi dia bisa mengatakan yang hak dengan benar itu di hadapan orang yang dia banyak diharapkan bantuan yurja yang diharapkan. Biasanya kan tidak tumpul kalau begitu. Jadi sampai bulat-balik diwenei angin ini pokok diketno. Kira-kira kalau dia melakukan batal dan sampai orang mati. Nah itu tapi yang utamakan berani menegur itu. Pada orang yang itu diharapkan soalnya batu dia bolak-balik, tapi tetap aja kalau dia itu melakukan salah dia berani menegur itu bagus. Itu namanya tawakal kepada Allah dengan benar. Nah, di sini contohnya, kan umaro wassalatin, penguasa itu kan. Kadang-kadang kita takut kan penguasa. Tetapi kita berani ngomong terus terang, kalau memang itu salah. Bagus. Tapi ini salah ini pun saya juga ketemu salah. Ini pokoknya umaro itu contoh umaro arisatin ini biasanya ditakuti orang. Nah ketika dia melakukan sesuatu yang tidak benar, kita berani menegur mereka, berani menegur mereka dengan lantang. Sampai salah. Tidak berani kepada orang kecil, tidak berani ke atas, tidak berani. Begitu juga. Itu indikator orang yang tawakal kepada Gusti Allah sing hakka tawakal. Wasaniatu yang kedua tandanya itu Allah yadkhula qalbu hammun rizki sikotan bidomanillahi ta'ala. Masya Allah. Dia yang kedua itu Allah yadkhula qalbu hammun, tidak ada kesusahan itu masuk di dalam hati. Hatinya nggak pernah susah, selalu optimis saja, nggak pernah susah. Ini amrun ini dari kesusahan hammun rizki, persoalan rizki itu tidak pernah masuk dalam hatinya. Jadi hatinya tidak pernah dia itu susah persoalan rezeki. Insyaallah. Itu kadang-kadang orang ini ramai ini garu-garu itu ini tidak ada. Ini bidomanil karena dia itu yakin akan ditanggung oleh Gusti Allah. Insyaallah. Wa ma min dabbatin illa fil ardi illa 'ala Allahi rizqa. Tidak ada dabbah itu yang melata di muka bumi itu kecuali rezekinya ditanggung oleh Gusti. Agar matrakan kalau dia ya tadi ikhtiar tapi ditanggung oleh Gusti.
Nah, oleh karena orang ini yang tanda-tanda orang yang betul tawakal yang kedua tidak pernah susah dalam persoalan rezeki. Apa jadi pengira? Padahal susah anak mobil, apa bisa ngomong bagian pegawai yang mesti akan nggak rezeki orang usah khawatir, nggak usah kita khawatir pun. Bihaitsu yakunu sukunu qalbi inda faqdi ma yahtaju ilaihi. Masyaallah. Sekiranya tenangnya hatinya itu ketika lepasnya tidak adanya sesuatu yang dia butuhkan. Dia butuh tapi dia tidak sesuatu yang tidak ada. Itu tenang. Kasuni fi hali wujudi wa itu sama kalau barang itu ada atau mungkin lebih sangat itu ada. Jadi ngeten ono nih kalau orang ini kupo dan tidak pernah susah. Yo enek yo ora susah, enek yo ora bong. Itu enek ora bong. Ini alamat yang kedua. Kadang-kadang kita kan tidak gampang-gampang hanya susah. Mungkin dari Quran innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan halu, kalau kesal. Idza massahu syarru jazua. Kalau dia itu tertimpa suatu yang menyedihkan dia, jazu, dia putus asa. Rasulullah jaza itu ya Rasulullah. Tapi wa idza massahul khairu manu'an. Tapi kalau dia itu tertimpa sesuatu yang menyenangkan, manu'an, digegemai, orang juga ditotokno. Waya zakat orang gelem ngetokno zakat. Itu kalau itu sikapnya orang manusia itu kata Allah. Tapi kan ada illal musallin alladzina hum fi sholatihim qadaimun. Kecuali orang yang salah, yang kontinu dalam sholatnya, dan mungkin dia benar dalam sholatnya dan dia bisa menghayati dalam sholatnya. Ini kan ilang sholat ini luar biasa. Ini menusuk. Oleh karena itu terjadi alamat yang kedua tadi. Ini artinya ini orang yang tawakal betul itu artinya tidak merasa sedihnya ketika ada sesuatu yang diharapkan itu lepas. Enggak sedih, sebagaimana tidak sedihnya kalau sesuatu yang diharapkan itu ada. Kan malah senang itu enggak. Jadi bodoh kita mendapatkan senang. Enggak orang yo melok senang, yo senang. Berasatul bahkan lebih sangat. Ada kehilangan senang. Nek oleh senang bagus, tapi nek kehilangan senang dia. Apa kehilangan senang itu? Jangan kehilangan itu belakangan kita kehilangan. Di situ kehilangan itu ada sesuatu yang hilang, tapi kita malah dengar alhamdulillah alladzi adzaba bil azab wa afani. Ya Alhamdulillah yang menghilangkan dari saya sesuatu penyakit yang mudah-mudahan Allah maafkan saya. Itu jadinya kita justru berdoa padahal ada sesuatu yang hilang dari Allah. Sakit mana? Yaitu kono ada yang podomane tenan wonten bondo niku hilang. Dengan syukur alhamdulillah. Mungkin itu kalau ada pada diri kita menjadikan penyakit bagi kita, menjadikan bahaya bagi kita, menjadikan madarat bagi kita. Oleh Allah diambil alhamdulillah. Iku iso dikira, iso dicapno tapi hanya dilakoni. Tapi itu kita boleh bersih kalau sih bisa lakon kehilangan ya terus alhamdulillah hilang ya wis hilang ya wis mana kan hilang ya wis. Begitu pula saya nonton Masya Allah ya kesampingan ada orang itu yang bilang jadi Pak Haji, Pak Haji mau berhaji pakai Pak Haji.
itu ketika itu kebakaran, rumah itu kebakaran, entek belas. Ya dia santai, alhamdulillah. Yes. Tapi orang suka mau nerawno jadi kau. Ini ya semua ni kau kan juga kalau pengen dia bisa itu dia pengen Ustaz bisa menyerahkan pada Gusti Allah. Dan itu nih hati ini terus ditambah kalau betul-betul ada. Mungkin itu nih kalau diam masih jadi miliknya mungkin berbahaya bagi dia. Kan orang punya harta malah sikapnya tidak bagus, punya kekuasaan, ini kan kita sekarang tergambarkan atau mungkin yang kekuasaan terlalu sikapnya malah arogan, ini kan biasa bisa menjadi. Jadi apa orang di kekuasaan malah sopan pakai santun kan nggak punya kekuasaan. Nah ini iso kita bangga kekuasaan itu sebagai amanah. Jangan dikatakan kekuasaan itu goni mari. Saya kini kekuasaan jadikan goni mari. Ini padahal kekuasaan itu aman. Coba kalau pandangan itu aman kan bagus. Ya, dia menjalankan aman dengan baik. Jadi tidak ada kesusahan tidak masuk di dalam hati orang yang tahu rasa susah kalau tidak punya rezeki. Aduh, ya biasa. Ini ya, karena dia tadi kenapa kamu karena dia percaya kepada Gusti Allah. Sikon dan Allah bantu minta badan illa Allah rizqu itu kan rizkinya pada Allah. Dalam apa yang ingat itu sampai bertemu loh, itu dimahani oleh rezeki itu ditemu. Kita jual mahani kon di dulu orang ketok, coba ini. Tapi ya mah, zaman itu mengira waktu sini pun itu kayak diubah. Oh, ini yang kedua. Wasalis yang ketiga, jadi alamat wong sing apa namanya betul-betul tawakal pada Allah, tapi punya 3 alamat ya. Yang ketiga, Allah yang terlibat qalbu fi madharil khauf ilman minhu anla ahma akhtahu lam yakun li musibah wa ma asabahu lam yakun li yukhtiha. Yang ketiga itu artinya enggak pernah susah, orang terakhir bingung, betul bingung. Fi madhanil khaufi dalam tempat-tempat yang amat sangat mengkhawatirkan. Di tempat-tempat yang sangat mengkhawatirkan itu bingung tenang. Oh ini penting tenang aja. Oh tenang. Karena apa? Dia tahu ilmu itu karena dia punya keyakinan, punya pengetahuan bahwa anna ma akhtahu lam yakun lisibo. Kalau apa yang ditetapkan oleh Allah, ditakdirkan untuk tidak mengenal, tidak akan kena. Tapi kalau suatu ditetapkan mengena, dia tidak akan lepas, tidak akan membeset. Ya sudah biasa saja. Ini takdir kena ya kan. Nah itu maksudnya ini ke sana. Jadi ya, ini yang ketiga. Jadi hatinya tidak melangkah gulana dia bisa takut. Tidak. Tadi karena keyakinan ini takdir kena yoga, takdir dia kena ya tidak akan lepas. Tapi kalau tidak kena ya mesti akan lepas. Itu masalah. Ini tapi apakah ada ini kan kemarin kenapa kok harus pakai masker, pakai apa ya itu kan kenapa itu kan terdiri kena tapi kan kita kudu harus ngerti ya karena kita punya akal tapi ya tetap aja kita harus yakin bahwa semuanya itu kalau Allah tidak kena tidak akan kena walaupun kita ingat terjadi kena ya kan jadi hanya Sayyidina Umar kan itu kan yang kita
kemarin yang kita pakai dasar itu kan dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu. Jadi ketika dia mengangkat tapi kan gubernur di mana, di Syam, di Syria, itu ketika ada Pak Geblek itu sudah mengambil wafat 2 gubernur. Konon Mu'adz bin Jabal juga ya, karena sebelumnya juga ya. Akhirnya itu sahabat Umar mengangkat namanya Amr bin As, mantan gubernur yang ada dari Dimas nanti Amr bin politikus ketika nanti melawan Sayyidina Ali. Amr bin As ini, tapi ini pada masa Umar, belum royal pada. Nah, ketika jadikan gubernur di sana, dia berdua, dia itu menyingkirkan yang sakit, disingkirkan, dijauhkan daripada yang sehat, seperti itu. Itu dia mengatakan ini ini penyakit itu laksana api. Kalau kayu ini dikumpul aja kobokan, coba kayu dipisahkan satu sana lama-lama akan mati dewi. Ini yang dipakai begitu. Saya bisa ada sistem. Itu nggak apa-apa, begitu nggak apa-apa. Tapi kita harus yakin, hati kita yakin, walaupun usaha terdiri kena ya kan kena. Ini tapi kan kita jadi manusia kan bisa terdiri kan kena ya orang kan ini kalau sesuatu ditakdirkan oleh Allah, ya pasti akan mengenai dia. Kalau sesuatu ditakdirkan untuk tidak kena, ya tidak akan mengenai pada kita. Itu dia artinya tenang, nggak artinya tenang, nggak akan wa min hadzal qabil. Dari aspek ini ada ma hukiya an Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada sesuatu yang dikisahkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Fawabi, annahu kana, beliau itu yatakallamu fil qadar. Ini mungkin pada malam Lailatul Qadar bicara, ngomong pidato. Fasaqat tali hayatun, terus ada ulat itu jatuh. Mungkin zaman dulu ya, tidak. Kan rumah-rumah dulu itu atapnya pakai daun korma. Ya mungkin ada di tempat itu ulat, nggak begitu persis seperti sekarang. Ya. Ini terus ketika itu fasaqat tali hayatun, terus ada ulat itu jatuh mengenai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Fafarul hadir, yang lain yang hadirin pada dia pidato orang pulau keterbelahan pulau semuanya lari kata takut. Beliau tidak. Fafarul ya hadiruna farqan min misaida, menghindari dari khayal. Tafaltafan ala ulukisya, ternyata ulang dari gugur tinggi dilanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa ta'ala, dan masuk itu min ahadikum maihi, kamu itu kumun dari salah satu ini lengan ini ya. Wa kharajat, dan keluar dari kum yang lain, dari sini ke sini, dari kanan kiri ke kiri kanan, luar biasa. Itu tenang aja, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani terus pidato. Nek itu pelan. Syekh Abdul Qadir tetap pidato. Wasyekh nafa'allahu bi, itu sabitun, tetap dakwah. Lam yantarik, tidak goyang-goyangan, tidak susah, tidak mudah-mudahan, tidak susah. Kalau kita bingung, jangan kayak itu kita ceblok orang ini kayak garu-garu. Itu kurang luar biasa, tetap aja. Walam yang tak kalangan itu, beliau tidak memutuskan kalamnya itu, khutbahnya tetap tidak berhenti gara-gara itu.
terus ini Syabul Badri ya karena dia yakin kalau digigit ya digigit ya kayak orang buktinya selamat dan digigit ini gak digigit apa namanya itu ya orang yang tertinggi insyaallah. Nah kalau Zainal Abidin ini pada kita Zainal Abidin itu pas sholat terus apa namanya masjid runtuh karena mau runtuh. Boleh di mana ini putranya Nabi kan itu seperti Ibnu digulai ini. Ya itu dia ada tempat, ya, tetap aja beliau di situ di tempat masjid. Ya tapi di atas kue, di antara kue. Kenapa? Ya karena dia hatinya karena sudah mengandung menghadap kepada Gusti Allah yang begitu besar, persoalan yang besar yang dihadapi yang ini. Dia merasa tidak ada apa-apa. Karena sudah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Selain Allah ya kan kecil. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Ya. Ini kita kan juga aneh menjadi ya karena ya mungkin ya adik kita ya, tapi bisa dilatih. Di malamnya toh anakmu tidak memutuskan terus saja bidangnya. Wakilah ibadi syuyukh itu juga dikatakan kepada sebagian syuyukh syekh guru-guru. Wa qad turikha lisabu in liyakulahu. Dia itu batu syuyukh karena dulu itu mungkin di penjara, ditaruh di suatu tempat, di situ ada singanya. Tujuan tapi ternyata falam yu'addi fi syai'in kunta karena kan itu tidak menyakiti, singa tidak menyakiti sedikit pun tidak. Jadi itu buat tidak gimana nih, singa makanan itu nah itu kita manusia juga memberi kandangnya singa itu mungkin ya dulu bagi orang-orang yang tidak senang dengan ilmu tasawuf. Tapi ternyata dia apa-apa. Jadi ini fi ayyi syai'in walam yu'ti fi ayyi syai'in kuntu tatafakkaru hina turita disambut qala fi hukmi syukrul siba minal ilmi hasbunallahu wa ni'mal wakil. Waktu tulisan yang dia falam yu'ti di ditaruh di kandang singa, tapi singanya juga tidak menyakiti fi ayyi syai'in. Jadi itu gimana pemikiran Anda? Jadi fi ayyi syai'in kun tatafakar, kamu mikirkan apa? Hina tulis tadi sabuk ketika kamu ditaruh di kandang macan, pikiran lebih. Ya, saya ingin kita bisa fi hukmi su'ri siba minal ilmi. Saya juga yang bikin itu hukumnya ini su'ri siba, kejelekan daripada binatang buas itu. Saya mikirkan itu aja. Jadi tapi itu yang memikirkan itu. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi tetap dia tidak kukuh. Jadi hanya memikirkan ya memang binatang itu punya ini ya punya sikap-sikap yang tidak bagus, tapi juga kadang-kadang punya sikap-sikap yang bagus. Jadi akhirnya karena saya dilindungi oleh Gusti Allah. Ini jangan buat bisa kita yo ini ya lah orang saya ojo mandang ini nanti konyol karena bisa jadi konyol ditiru jadi konyol. Bisa tiru-tiru, bisa coba-coba ya terus saja kita ibadah. Nanti biasanya tanpa itu kalau ada eksiden yang kita tidak tahu itu kalau mungkin diselamatkan oleh Gusti Allah. Contohnya kan banyak itu ketika ada banjir pada musola ini tetap tutup, iya kan? Malah itu ketika di mana di Kendari itu ada ini
itu apanya musolanya juga masih utuh, diajak ketika ada tsunami masjidnya juga utuh. Nah, begini kan menunjukkan kalau kita taat kepada Allah akan dilindungi oleh Gusti Allah. Jadi faslun wa alaika bil hubbi fillah hatta yasira subhanahu itu ahabba ilaika mimma siwahu. Kita itu disuruh cinta kepada Allah, sehingga Allah itu menjadi zat yang paling kita cintai daripada selain Gusti Allah. Jadi kita disuruh mencintai Gusti Allah, sehingga menjadi situasi tidak ada selain Allah yang lebih kita cintai. Tidak ada hatta yasira subhanallah itu menjadi yang paling kita cintai daripada yang lain. Jadi cinta kepada Allah top daripada yang lain. Ini yang bal hatta la yasira lakal mahbub illa iyyahu. Bahkan ini sehingga la yasira lakal mahbub tidak ada ya orang yang kamu cintai kecuali Gusti Allah. Ini sehingga begitu. Hatta la yasira mahbubun laka illa iya. Tidak ada yang Anda cintai kecuali Gusti Allah. Artinya kan kita mencintai Allah itu melebihi daripada cinta kita kepada yang lain. Nanti sehingga tidak ada mahbub kecuali Gusti Allah. Stop itu sehingga saya mau pengenalan bersih lagi tidak uang. Kita kadang-kadang masih ada campur-campur jeneng itu ya ini masih ada ini. Kalau sudah top itu hanya mau Gusti Allah. Coba ini dijelaskan. Kenapa harus begitu? Wasababu wujudil hubbi min jadil mahbub. Disebab adanya cinta, tapi dilihat dari aspek yang dicintai. Itu di aspek cinta itu imma wujudul kamal fihi. Itu ada karena yang kita cintai itu punya sifat yang sempurna. Sing kita cintai itu karena punya sifat yang sempurna. Menurut kita. Contoh nih ya ini uji kamu ini contohnya gampang. Contohnya kalau ada penyanyi sekarang sopo penyanyi cilik sing itu kamu cinta itu loh ini kamu kan bisa senang bisa mencintai orang karena apa dia punya kelebihan. Karena dia menurut Anda itu punya sikap sempurna buat Anda itu top lah. Padahal kalau gurunya mengimu murid orang kata disenangi kalau gurunya karena pintar. Kalau guru itu dia punya sikap sempurna itu top ini. Maka dia senang. Mereka kadung senang salah itu disepuro. Nah kadung senang ya. Murid itu kan musik guru ini melanggar sini. Sekarang. Bagaimana ini al-khusul nawal banyak itu nanti kenapa kita kok bisa cinta totalitasnya kepada Gusti Allah itu ada sebabnya. Bisa dari aspek sisi Allahnya itu bagaimana ya tadi salah satu diantaranya punya sifat sempurna dicontohkan Allah taala bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbana Allahumma anfa'na wa 'allimna ma yanfa'una Allahumma ansurna wa muslim wa ila malaikatika
اللهم افتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويهدنا إلى الصراط السبيل نسألك حسن الخاتمة صلى الله على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين.